Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai logaritma. Nah, logaritma ini merupakan inverse dari bilangan eksponen atau kebalikan dari bilangan berpangkat. Yang pertama, kita akan membahas dulu mengenai definisi logaritma. Misalkan A adalah bilangan positif dengan A lebih dari 0 kurang dari 1, atau A lebih dari 1, B lebih dari 0, maka A log B sama dengan C jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C. Jadi jika pada bilangan eksponen dituliskan B sama dengan A pangkat C, pada bilangan logaritma ditulis menjadi A log B sama dengan C, di mana A adalah bilangan pokok atau basis logaritma. Jadi A ini merupakan bilangan pokok atau basis logaritma. Yang B di sini adalah numerus, sedangkan C di sini adalah hasil dari logaritma. Oke, langsung saja kita ke contoh. Nah, misalkan pada bentuk eksponen, kita tahu semua bahwa hasil dari 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Maka bentuk logaritmanya ditulis menjadi basisnya di sini adalah 2. Basis di sini adalah 2. Jadi basis logaritmanya di sini adalah 2. Numerusnya adalah 32. Kemudian hasil dari logaritmanya adalah 5. Misalkan lagi 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. Maka di sini basisnya adalah 4. Numerusnya adalah 16, kemudian hasil dari logaritmanya adalah 2. Oke, misalkan bilangan negatif pangkatnya 5 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1/25. Maka bilangan pokoknya di sini adalah, atau basis dari logaritmanya adalah 5. 5 log dari 1/25 itu sama dengan negatif 2. Atau satu contoh lagi, 8 pangkat 0 sama dengan 1. Maka basisnya adalah 8, numerusnya adalah 1, kemudian hasil dari logaritmanya adalah 0. Jadi jika bentuk logaritmanya seperti ini, ketika diubah menjadi bentuk eksponen yang ada di kolom sebelah kiri. Oke, langsung kita ke sifat dari logaritma. Nah, sifat-sifat logaritma. Seperti halnya eksponen, logaritma juga memiliki sifat yang penting kalian ketahui. Yang mana, misalkan A lebih dari 0, kemudian A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0, C lebih dari 0, M lebih dari 0, kemudian M tidak sama dengan 1, di mana A, B, C, M, N adalah bilangan real, maka berlaku yang pertama dulu, sifat logaritma yang pertama, A log A sama dengan 1. Jadi misalkan di sini contohnya 2 log 2 itu sama dengan 1. Jadi jika basisnya sama dengan numerus, maka itu hasil dari logaritmanya adalah 1. Kenapa? Karena kalau misalkan ini kita ubah ke bilangan berpangkat, dia akan menjadi bilangan pokoknya itu adalah 2. 2 ini hasil dari logaritma jika diubah di dalam bentuk eksponen itu menjadi pangkat. 2 pangkat 1 tuh hasil dari perpangkatannya di sini merupakan numerus pada bilangan logaritma. Jadi 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Jadi jika basis ini sama dengan, jika basis di sini sama dengan ini numerus, maka hasilnya adalah 1 ya. Misalkan lagi 5 log 5 berarti sama dengan 1, 10 log 10 sama dengan 1. Kemudian sifat yang kedua. Sifat yang kedua di sini adalah A log 1 itu sama dengan 0. Oke, contohnya misalkan 8 log 1. 8 log 1 sama dengan 0. Oke, jadi ini kalau kita ubah menjadi bilangan berpangkat, maka dia akan menjadi 8 ini bilangan pokoknya. Hasil dari logaritma ini merupakan pangkat. Kemudian hasil dari pangkat di sini merupakan numerus. Berarti ini sama dengan 1. Jadi bilangan berapapun dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Jadi di sini sifat dari logaritma jika A log 1 sama dengan 0. Misalkan lagi 10 log 1 juga sama dengan 0.
Misalkan 10 log 1 sama dengan 0. Mau 100 log 1 itu juga sama dengan 0. Oke, yang ketiga di sini ada A log A sama dengan A log A pangkat N itu sama dengan N. Ini sebenarnya berhubungan dengan sifat yang ke-6. Jadi ini kita lihat sifat yang ke-6, A log B pangkat N sama dengan N A log B. Jadi yang pangkat di sini ketika di dalam logaritma itu pindah ke depan dia menjadi kali. Jadi N dikali A log B sama dengan ini, berarti N pindah ke depan dia menjadi kali. Ini jadi contohnya ini langsung saja nomor 3 sama nomor 6 ya. Jadi A log A misalkan 8 log 8 pangkat 2 itu sama dengan yang 2 ini sebagai N, N-nya pindah ke depan menjadi kali 2, ini kita tulis 8 log 8. Kita tahu ini sama dengan sifat yang nomor 1, 8 log 8, jika basis sama dengan numerus sama, maka itu hasilnya adalah 1. Itu sama aja dengan 2 dikali 1, maka hasilnya adalah 2. Nah ini pangkatnya ini jika pangkatnya ini pindah ke depan dia menjadi kali, kemudian dia tetap hasilnya sebagai pangkat jika ini basisnya sama dengan numerus. Jadi hasilnya adalah sama dengan pangkatnya atau sama dengan N. Yang keempat, A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi kalau untuk perkalian logaritma itu dia berubah menjadi penjumlahan. Misalkan, atau kebalikannya ya. Misalkan untuk contoh yang nomor 4, kita ambil contohnya 2 log 16 ditambah 2 log 8, maka ini bisa kita selesaikan, jadi dia berlaku kebalikannya. 2 log dalam kurung 16 dikali 8 sama dengan 2 log 16 kali 8 yaitu sama dengan 128, atau di sini sama dengan 2 log 128 ini adalah 2 pangkat 7. Jadi kita ini sudah sama seperti sifat yang nomor 3. Jadi kita pindah 7-nya ke depan, 7 dikali 2 log 2. Kita tahu semua 2 log 2 itu sama dengan 1. Sehingga di sini adalah hasilnya 7 dikali 1 itu sama dengan 7. Oke, jadi ini sifat perkalian pada logaritma itu sama dengan menjadi penjumlahan. Sama ketika penjumlahan, dia ketika kita ubah dia berubah menjadi perkalian untuk penyelesaiannya. Oke, sekarang untuk sifat yang nomor 5 yaitu A log B per C itu sama dengan A log B dikurang A log C. Untuk contoh sifat yang nomor 5 yaitu A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Maka misalkan ada 2 log 12, 2 log 24, maaf. 2 log 24 dikurang 2 log 12, maka ini sama saja dengan, kita lihat sifat yang nomor 5. Jadi 2 log 24 ini dikasih tanda kurung per 12. Nah, 24 itu dibagi 12 sama dengan 2, jadi ini sama dengan 2 log 2. Berdasarkan sifat logaritma yang nomor 1, A log A sama dengan 1, maka 2 log 2 di sini sama dengan 1. Oke, untuk contoh yang nomor 6 tadi sudah kita singgung sedikit bahwa dia sama dengan sifat yang nomor 3, kurang lebih ya. Jadi misalkan di sini kita contohkan untuk sifat yang nomor 6, A log B pangkat N. Misalkan di sini ada 4 log 16
pangkat 10. Maka yang pangkatnya tadi pindah ke depan, dia menjadi kali, sehingga di sini menjadi 10 dikali dengan 4 log 16. Kita tahu bahwa 4 log 16 ini sama dengan 2, maka di sini hasilnya adalah 10 dikali 2 itu sama dengan 20. Oke. Nah, sekarang untuk contoh soal yang nomor 7. Ya, ini untuk soal yang nomor 7. Misalkan diketahui 3 log 11 sama dengan A. 3 log 11 sama dengan A, kemudian 11 log 2. 11 log 2 sama dengan B. Tentukan nilai dari 6 log 44. Nah, kita akan mencari nilai dari 6 log 44. Sedangkan di sini basisnya tidak ada yang, di sini kita lihat basisnya di sini 3, di sini 11, tidak ada yang basisnya 6, sedangkan kita harus menyelesaikan soal dengan basis 6. Nah, yang pertama dulu, yang kita perlukan dulu, nanti kita bawa seperti sifat yang nomor 7, ini kan awalnya A log B. Di sini tiba-tiba basisnya menjadi M berdasarkan sifat logaritma yang nomor 7. Jadi dia boleh basisnya nanti disesuaikan dengan soalnya atau disesuaikan dengan petunjuk yang sudah ada. Asalkan dia sama. Jadi ini log B, M log B per M log A. Jadi dia basisnya sama-sama M. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan bisa nih, dia di sini numerusnya 11, kemudian di sini basisnya adalah 11. Kalau kita gunakan sifat yang nomor 8, kita bisa nanti menggunakan basis 3. Jadi nanti kita ubah 6 log 44 ini menjadi basis 3. Oke, langsung saja. Yang pertama dulu, kita cari dulu basis 3. Untuk basis 3 berarti 3 log 11 kita kalikan dengan, karena dia sama tadi, basis sama dengan numerus. Nih, 3 log 11 dikali 11 log 2. Nah, itu sama dengan 3 log 2. Ya kan, 3 log 2. Nah, 3 log 11 ini kalau kita tahu di situ A. Kemudian 11 log 2 itu B. Sama dengan 3 log 2. Jadi nilai dari 3 log 2 atau bisa kita tulis 3 log 2 di sini sama dengan AB. Oke. Nah, berarti untuk 6 log 44 ini bisa kita buat basisnya menjadi 6. Jadi 6 log 44 ini bisa kita ubah basisnya 3 karena yang diketahui di sini 3 log 2, 3 log, karena yang diketahui di sini 3 log 2, 3 log 11, 11 log 2. Jadi kita bikin yang ini basisnya menjadi 6. Berarti 6 maaf 3. Jadi kita bikin di sini, kita ubah menjadi 3 log 44 per 3 log 6. Nah, 44 ini hasil dari 3 log 44 itu hasil dari 4 dikali 11. Untuk 3 log 6 itu hasil dari perkalian 3 log 3 dikali dengan 2. Ini kita pisah berdasarkan sifat logaritma, berarti dia menjadi penjumlahan 3 log 4 dikali 3 log 11 per, kita geser dulu ke atas, ya, per 3 log 4 tambah 3 log 11, yang di bawah berarti penyebutnya 3 log 3 ditambah 3 log 2. Nah, 3 log 4 ini kan nggak ada nih 3 log 4, yang adanya 3 log 2. Berarti yang 4 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2.
Jadi 3 log 2 pangkat 2 ditambah 3 log 11. Sudah diketahui di soal 3 log 11 itu adalah A. Jadi ini A per 3 log 3, sifat yang nomor 1 itu adalah 1 hasilnya. Kalau numerus sama dengan basis sama. 3 log 2 kita tahu ini 3 log 2 AB yang kita cari tadi AB. Nah, ini dia sifat yang nomor, untuk ini itu adalah sifat yang nomor ini 6, A log B pangkat N. Jadi pangkatnya pindah ke depan menjadi kali. Berarti 2 dikali dengan, maaf, 2-nya bukan pangkat, ya sebagai pengali. Oke, berarti 2 dikali 3 log 2 ditambah A per 1 ditambah AB. 3 log 2 tadi sudah kita ketahui juga adalah 2AB. Jadi di sini 2 dikali AB atau 2AB ditambah A per 1 ditambah AB ya. Jadi ini jawabannya atau hasil akhirnya. Hasil dari 6 log 44 adalah 2AB ditambah A per 1 ditambah AB. Oke, mungkin satu contoh soal lagi biar kalian lebih paham untuk yang sifat yang nomor 7. Misalkan ini masih contoh soal yang nomor 7. Misalkan diketahui 2 log 3 sama dengan M. Kemudian 3 log 5 ini sama dengan N. Tentukan nilai dari 4 log 5. Nah, ini juga sama nih. Kita lihat yang diketahuinya 2 log 3 basisnya 2. Kemudian 3 log 5 basisnya 3. Tapi yang ditanyakannya adalah 4 log 5. Maka bisa kita ubah tadi sama seperti contoh yang sebelumnya. Kita bikin dulu. Kita kalikan dulu yang diketahui tadi. Berarti 2 log 3 dikali 3 log 5 ini sama dengan, karena dia sama, numerus pada basis 2 log 5. 2 log 3 adalah M. 3 log 5 adalah N. Maka 2 log 5 sama dengan 2 log 5. Maka 2 log 5-nya adalah MN. Ini kita dapat nih. 2 log 5 adalah MN. Oke, sekarang yang akan kita selesaikan adalah 4 log 5. 4 log 5 ini, karena kita sudah yang kita cari tadi basisnya 2, maka soal 4 log 5 ini kita bawa ke basis 2. Berarti dia menjadi 2 log 5 per 2 log 4. Nah, ini sama dengan 2 log 5 sudah kita cari MN. 2 log 4 kita tahu 2 pangkat berapa yang hasilnya 4, maka itu jawabannya adalah 2. Jadi hasil dari 4 log 5 adalah MN per 2. Oke. Semoga kalian paham dengan penjelasan yang ada. Jangan lupa belajar. Untuk video pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.